Shalom. Halo, Kak, bisa minta waktunya sedikit? Oke, Kak, namanya siapa? nama Rinda Falaka, biasa dipanggil Dinda. Kakak prodi apa? Pendidikan Kristen anak usia dini. Oke, baik. Kak, beta mau wawancara sedikit. Nah, beta mau tanya tentang Kakak nih kira-kira dalam seminggu nih sering membaca Alkitab selama berapa kali? Berapa kali? Kalau baca Alkitab setiap hari, Oh, puji Tuhan. iya. Nah, biasa kalau Kakak baca Alkitab ini, Kakak biasa menggunakan HP atau lebih sering menggunakan Alkitab? Lebih sering pakai Alkitab. Oh, lebih sering pakai Alkitab. Baik. Nah, Bel mau tanya lagi, kira-kira apa motivasi kakak untuk membaca Alkitab di tengah kakak punya kesibukan yang ya kakak kan mahasiswa, mungkin tugas banyak atau ada kegiatan lain di luar. Motivasi untuk baca Alkitab itu karena dulu kayak ngerasa terlalu jauh begitu dari Tuhan tau. Jadi pas ada satu kejadian yang terjadi dalam kehidupan, terus kayak itu mungkin ada teguran dari Tuhan ya. Jadi bermotivasi untuk banyak lebih harus dekatkan diri dengan Tuhan deh. Jadi itu jadi motivasi untuk baca Alkitab. Ya. Selama kakak membaca Alkitab, kira-kira ada waktu yang kakak tidak pahami tentang Alkitab atau tidak? Iya, itu ada karena mungkin terlalu banyak pikiran atau mungkin terlalu capek. Jadi kayak istilah Membaca juga tidak dipahami. Istilah kebaca satu. Nah itu cara atasinya supaya kakak tuh bisa memahami itu Alkitab seperti apa? Cara atasi itu A few moments later. Mungkin cari referensi lain atau iya, cari referensi lain kayak cari di Google gitu, cari ya intinya cari di internet untuk mengerti maksudnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak kakak. Terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama. Shalom. Shalom. Kita Ya kak. Oke. Terima kasih banyak. Shalom kak, Ya, salam adik. kakak dari prodi mana? Manajemen Semester? 4. Kakak nama? Beta nama Peter tapi biasa panggil Opa. Gitu. Oke. Ya, gitu. Oke. Ya. Oke kak Opa, di Ya. sini mau wawancara kakak sedikit boleh? Oke, thanks. Silahkan. Sedang ada kesibukan. Saudara. Oke. Di sini mau tanya tentang penggunaan media sosial di kalangan anak muda sekarang, kakak. Ya, siap. Nah, kira-kira kalau kak Opa sendiri tuh berapa jam dalam sehari menggunakan media sosial? Iya. Kalau menurut saya itu kan tergantung dari pribadi masing-masing toh. Bisa menggunakan sosial itu bisa dalam waktu setengah jam, 1 jam. Ya waktu itu tergantung kita yang mengatur. Kira-kira biasanya tuh media sosial apa yang biasa kakak pakai? Nah sekarang ya, yang kalau untuk media sosial yang sekarang tuh yang lebih maju tuh adalah FB Pro yang sekarang. Kalau menurut saya tidak tahu bermain FB Pro, tapi saya melihat dari orang-orangnya yang biasa bikin FB Pro. Itu yang lebih maju dalam bisa meningkatkan media sosial yang sekarang. Oke, Kak Opa lanjut ya. Nah, di sini menurut kakak itu apa ya? Media sosial itu kira-kira membangun atau justru menghambat pertumbuhan iman? Itu membangun juga, membangun karakter hidup kita juga begitu. Jadi Hmm. menurut kakak hanya membangun sesuatu Iya. kayak menghambat pertumbuhan iman begitu. Ya tidak tidak menghambat karena itu semua membangun dengan pokoknya membangun seperti itu. Oke, Kak. Kira-kira konten rohani seperti apa yang biasa kakak nonton? Kayak kalau nonton FB Pro atau media sosial yang lain itu kira-kira konten rohani apa yang sekarang tuh kakak biasa nonton? Yang sekarang yang biasa beta nonton konten rohani itu contoh beta selalu nonton ya begini, beta selalu nonton konten rohani itu yang pendeta siapa nih Mel Atok itu Kan sama. yang konten rohani itu yang beta selalu ikuti adalah Mel Atok punya konten rohani karena itu membawa jalan baik untuk kita punya hidup. Oke Kak, ini terakhir ya Kak. Bagaimana tuh caranya kakak menjaga batasan biar tidak kecanduan scroll begitu? Oke, Scroll. maksudnya nonton menghabiskan waktu hanya di medsos saja. Iya. Mengatasi begitu Mengatasi supaya kecanduan jangan itu. candu dengan media sosial gitu kan biasa kayak anak-anak muda sekarang tuh kayak kalau main
buka media sosial pasti kayak menghabiskan waktu dengan scroll, nonton-nonton. Kalau menurut saya, ini saya punya pribadi sendiri. Kalau untuk media sosial, ini beta sudah terlalu fokus nonton. Kalau paling beta nonton tuh malam karena seharinya saya kuliah. Saya pulang kuliah itu saya ada punya kerja sampingan, pangkas. Jadi itu beta sudah selalu nonton itu. Paling beta nonton itu malam saja. Oh, ya. Kakak bisa minta aku sedikit. Boleh, boleh. Boleh tahu kak pernah apa ya? Halo, Puluh, kakak. Kak, bisa apa? Harus semester 4, kakak boleh tahu. Kak, dia mau tanya. Dia mau tanya tentang kehidupan doa. Nah, kamu aktivitas tuh biasa berdoa kosong. Aktivitas tanya doa pagi, doa tidur, doa makan semua. Terus kakak ada jam doa kosong. Nah, di akhir-akhir ini kak punya pergumulan doa kosong deh. Kira-kira apa saat kami cerita? Puji Tuhan, akhir-akhir ini beta sudah ada bulan, akhir Tuhan doa itu sudah dijawab. Dan cuma bilang kita harus berdoa dan bekerja, karena doa itu sebagai fondasi untuk kita kehidupan. Karena doa itu kita omong dengan Tuhan. Kalau kita apa-apa kita harus doa. Itu. Nah, kira-kira kak pernah kosong deh kayak rasa kak doa terkabul deh itu? Maka saya bilang, saya punya doa sudah kabur. Apa yang kak lakukan atau solusi yang biasa kak bagi buat teman-teman lo saat mengalami terkabul gitu? Apa? Kalau saya punya teman-teman kita mengalami kesulitan, itu saya bilang berdoa sama teman saya, teman saya berdoa, Tuhan kasih doa. Terima kasih kak. Halo kak, Halo, bagaimana kak? kak bisa minta waktunya nggak kak? Oh, boleh, boleh. Oke, kalau boleh tahu nama kakak siapa, terus prodi apa, semester berapa kak? Nama saya Firgenai, semester 6, program studi pendidikan agama Kristen. Oke kak, ini aku mau nanya sedikit nih kak. Pertama tuh tentang keaktifan pelayanan nih kak. Pasti di kampus ini kan kak sering ikut kegiatan begitu pelayanan. Bisa nggak kakak kasih satu saja contoh pelayanan yang mungkin kak sedang aktif? Oh, kalau saya secara pribadi untuk pelayanan itu terlibat dalam beberapa semacam instansi organisasi sih. Misalnya di gereja ada juga pelayan par, kemudian di organisasi ada, di GMK itu sebagai maksudnya sering berpelayanan, ini karena ada sistemnya. Jadi pelayanan fungsionalnya itu lebih kepada mungkin ibadah dan lain sebagainya. Oh ya, terus kira-kira nih apa sih alasan utama kakak tuh mau ikut gitu? Maunya ini organisasi atau di gereja begitu kak? Yang menurutku keterpanggilan hidup tuh harus jadi prioritas sih, dan itu respon balik dari saya pribadi kepada keterpanggilan hidup saya sendiri. Kemudian bagi saya itu harus terlibat lah dalam pelayanan, mau itu dunia pelayanan di gereja, pelayanan anak ataupun pelayanan di organisasi. Oke. Terus kak kira-kira nih dalam pelayanan tuh kira-kira mungkin ada masalah atau positif baik negatifnya gitu, tantangan begitu, bisa nggak sih kak sharing sedikit begitu? Oke. Sepanjang berpelayanan berpelayanan itu kalau misalnya untuk tantangan internal yang sering muncul dari internal saya pribadi mungkin lebih ke kelelahan, kecapean fisik sih. Kalau misalnya pelayan itu harus lembur, harus full, misalnya dalam seminggu itu harus full itu harus bisa manajemen waktu segala macam, itu tantangan sih. Dan juga mungkin dalam tim, karena kan kalau bicara pelayanan tidak hanya pribadi saja tapi dalam tim juga, sehingga kadang tidak ada kerjasama tim itu sulit. Oke. Bisa nggak sih kak kasih satu pesan gitu untuk anak muda begitu, mungkin mereka yang sedang di dunia, mungkin mereka belum ikut organisasi, mungkin bisa terpanggil gitu kak? Yang menurutku merespon hidup itu harus ada nilai lebih yang kita kasih, harus ada nilai-nilainya, dan juga ini tahu posisi maksudnya bisa memposisikan diri baik itu dalam ini, sehingga keterlibatan untuk pelayanan itu penting sih. Jadi perlu untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum terlibat dalam pelayanan, sewajarnya selama masih bisa. Oke, nih kak, kita masuk lagi nih dalam tantangan iman nih kak. Jadi kan kakak sebagai seorang pemuda Kristen zaman sekarang atau masa kini nih, kira-kira tantangan besar iman yang paling sering kak lihat begitu atau sering dihadapi itu apa sih kak? Untuk konteks saya sendiri atau yang kelihatan, maksudnya permukaan gitu, untuk semuanya. Ya boleh lah itu. Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Yang sering-sering muncul ya dalam permukaan orang berpelayanan tantangan iman nih.
Kebanyakan mungkin lebih ke apa ya, kalau secara pribadi internal seseorang atau internal saya tuh semacam apa ya, maksudnya tantangan, malas dan segala macam sih. Terus beban administrasi yang cukup banyak sehingga kemampuan manajerial itu kurang. Kemudian kalau tantangan eksternal yang kelihatan di permukaan ini dalam dimensi pelayanan ataupun tidak, rasanya apa ya, lebih ke mungkin banyak anak muda tuh yang belum merespon itu, belum kasih apa ya, maksudnya nilai lebih kepada panggilan hidup mereka, sehingga lebih suka berdiam diri ataupun tidak mau terlibat gitu. Entah kenapa ya. Oke nih Kak, pertanyaan berikutnya nih. Kakak mungkin punya nggak sih salah satu toko begitu, toko Alkitab yang paling kakak apa lah istilahnya, kakak sering suka sekali gitu, ini idolakan begitulah bilang kalau zaman sekarang ya, bilang idolakan begitu Kak. Gitu. Kalau toko Alkitab boleh bilang satu ya? Boleh. Gimana ya kalau figur untuk Alkitab sendiri, yang pastinya kalau turunannya itu harus mulai dari Yesus Kristus kan sebagai pura agung, dan kemudian itu jadi role model buat semua orang. Maksudnya lah model kepemimpinan Yesus itu yang selalu saya pelajari, yang selalu saya apa namanya ya, maksudnya berkecimpung dalam dunia pelayanan tuh lebih ke melihat Yesus sebagai role model pertama. Kemudian turun ke Rasul Paulus bisa karena melihat pada historiograf perjalanan dia, latar belakang Rasul Paulus, yang kemudian buat saya kayak keren sih orangnya. Kemudian kayak Nehemia, kehidupan doa yang terbangun segala macam yang menurut saya itu juga cukup jadi role model buat saya. Dan yang terakhir itu mungkin Salomo dengan segala kebijaksanaan ya. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi bisa nggak sih Kakak kasih pesan buat teman-teman di luar sana, mungkin iman mereka tuh yang lagi down atau istilahnya mereka lagi lemah begitu Kak? Mungkin bisa kasih pesan untuk teman-teman. Untuk teman-teman siapapun yang kemudian bisa melihat mendengar video ini, kita hidup di bumi manusia, rasanya pelayanan itu menjadi bagian integral yang harus dimiliki sama anak muda. Terlepas dari dimensi pelayanan mana yang dia mau ambil, kemudian terhadap hidup, ada baiknya teman-teman tuh kasih lagi pada hidup. Maksudnya melihat hidup sebagai anugerah yang kemudian harus dikasih respon. Adapun untuk semua tantangan dan hambatan itu harus menjadi peluang, kemudian teman-teman jadikan pelayanan sebagai ladang misi untuk teman-teman tuh melayani dengan hati segala macam. Pada akhirnya bahwa untuk hidup sendiri sebagai anak muda, kalau mau hitam silakan jadi hitam, kalau mau jadi putih silakan jadi putih, tapi jangan pernah jadi abu sih. Gitu. Oke Kak, terima kasih banyak Kak waktunya, sudah meluangkan waktunya. Mari Kak.